Kain kafan lain ngan saukur lawon, tapi pangiket roh. Di lembur letik bernama Cipanyiruan, kematian henteu kungsi dianggap hal biasa. Lembur itu dikepung sawah, leuweung awi, dan makam karuhun di bukit kecil yang disebut Pasarean Hebel. Orang tua kampung selalu berpesan, kain kafan lain ngan saukur lawon, tapi pangiket roh. Jika salah ngurusna, roh orang mati bisa kasasar, gentayangan, dan nyeret yang hidup. Mengapa kain kafan emak basah dan kotor seperti ini? Ada apa sebenarnya? Raka pulang ke Cipanyiruan setelah ibunya, Emak Sari, meninggal mendadak. Sudah lama ia merantau ke kota, lupa pada adat lembur. Saat Emak Sari dimandikan dan dikafani, Raka memperhatikan kain kafan putih itu tampak lembab dan bernoda coklat, seperti bekas tanah kuburan. Padahal liang lahat belum digali. Hatinya tak tenang, tapi tak satu pun warga mau menjawab saat ia bertanya. Malam pertama tahlilan, hujan turun tanpa suara. Saat semua orang tertidur, Raka terbangun oleh suara lawun diseret di lantai kayu. Bukan langkah, tapi gesekan panjang, lambat, seolah ada yang merayap. Bau tanah basah bercampur kapur barus memenuhi rumah. Dari sudut kamar, Raka melihat kain kafan gergantung bergerak pelan meski tak ada angin. Kain itu bukan putih bersih, ada bekas tangan, cetakan jari-jari hitam seperti habis mencakar dari dalam. Saat Raka menyalakan lampu, kain itu jatuh ke lantai lalu menghilang. Kain itu bukan putih bersih, ada bekas tangan, cetakan jari-jari hitam seperti habis mencakar dari dalam. Saat Raka menyalakan lampu, kain itu jatuh ke lantai, lalu menghilang, meninggalkan jejak tanah menuju pintu. Di luar, anjing kampung melolong panjang, seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. Aki, saya mau cerita sesuatu. Lamun kapan datang kanu hirup, hartina nu paeuh can leupas. Esok paginya, Raka menemui Aki Jajang, sesepuh kampung. Wajah Aki Jajang pucat saat mendengar ceritanya. Dengan suara berat, ia berkata, "Lamun kafan datang kanu hirup, hartina nu paeh can lepas." Ia menjelaskan, di Cipanyiruan ada adat lama. Jenazah harus benar-benar yakin mati sebelum dikafani. Jika salah, roh akan terikat pada kafannya, mencari keadilan. Malam ketiga, bisikan itu datang. Suara Emak Sari serak dan penuh sakit. "Raka, emak entiis, poek, sesek." Dari bawah pintu, kain kafan merayap masuk, melilit kaki Raka perlahan. Saat ia mencoba berteriak, kain itu mengeras, dingin seperti mayat, dan menyeretnya keluar rumah. Bulan redup, kabut turun. Di makam Emak Sari, tanah bergerak seperti bernapas. Raka terseret menuju Pasarean Hebel. Bulan redup, kabut turun.
Di makam Emak Sari, tanah bergerak seperti bernapas. Kain kafan itu terangkat, lalu menusuk masuk ke dalam tanah, seolah menyambung dengan sesuatu di bawah. Tiba-tiba, tanah ambles, memperlihatkan liang lahat yang terbuka. Mata terbuka, mulut menganga, dan kain kafannya robek dari dalam. Raka melihat ibunya di dalam liang, mata terbuka, mulut menganga, dan kain kafannya robek dari dalam, penuh bekas cakaran. Jari-jarinya kaku mencengkeram kain, seolah berusaha keluar. Dari dadanya, kain kafan menjulur ke atas, hidup, berdenyut seperti urat nadi. Kami salah. Emak Sari belum mati saat dikafani. Kami salah. Suara itu datang dari belakang. Kepala desa dan beberapa warga berdiri gemetar. Mereka mengaku Emak Sari belum mati saat dikafani. Tapi adat lembur menuntut jenazah cepat dikubur agar ulah ngaganggu kampung. Mereka memilih menutup mata dan menutup mulut Emak Sari dengan kain kafan. Gantiku! Kain itu tiba-tiba bergerak liar. Suara Emak Sari berubah menjadi jeritan, bukan lagi suara manusia. Gantiku! Hirupan gantiku! Kain kafan melilit tubuh Raka, menariknya ke liang lahat. Tangan-tangan pucat keluar dari tanah, mencengkeram kakinya. Warga lari ketakutan, tak satu pun berani mendekat. Nisan itu kini dua nama. Setiap ada kematian, selalu ada kain kafan yang hilang dari gudang. Pagi harinya, makam Emak Sari tampak rapi. Tak ada lubang, tak ada jejak. Tapi nisannya kini dua nama. Raka dinyatakan hilang. Sejak itu, setiap ada kematian di Cipaniruan, selalu ada kain kafan yang hilang dari gudang, meski pintu terkunci dan dijaga. Orang-orang bilang, di malam tertentu, kain kafan terlihat berjalan di pematang sawah, mencari rumah dengan lampu masih menyala. Dan jika suatu malam kau mencium bau tanah basah dan kapur barus, ulah ningali ke pojok kamar, karena mungkin kain kafan karuhun keur ngukur awak maneh. Yang mau kaos ini, jangan lupa subscribe, like, share. Terima kasih. Yang mau kaos ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Ada apa ini? Suara apa itu di luar? 3 hari setelah Raka dinyatakan hilang, hujan tak berhenti mengguyur Cipanyiruan. Air bercampur tanah mengalir dari pasarean Hebel menuju pemukiman, membawa bau busuk yang menusuk hidung. Di tengah malam, warga terbangun oleh suara kain dikibaskan, keras dan cepat, seperti puluhan lawon dipukul angin, padahal udara mati, tak bergerak. Di rumah
rumah Raka, lampu menyala sendiri, pintu terbuka perlahan. Dari dalam terdengar suara nafas berat. 2 nafas saling bertindih. Warga yang mengintip melihat sosok terbungkus kain kafan berdiri di tengah rumah. Kain itu bukan lagi putih, hitam kecoklatan, basah, berlapis tanah dan darah kering. Dari balik lipatan kafan, 2 pasang mata terbuka menatap ke arah yang berbeda. Suara Emak Sari dan Raka menyatu, pecah, lalu berbisik serempak. Kampung ieu nyaho, kampung ieu milu maehan. Kain kafan terlepas dari tubuh itu, lalu melayang membelah diri. Satu helai menuju rumah kepala desa, satu lagi menuju rumah Aki Jajang. Pagi harinya, kepala desa ditemukan tergantung di balai kampung. Tubuhnya terbungkus kain kafan sendiri. Mulutnya tersumpal tanah kubur. Di dadanya terukir bekas cakaran dari dalam, seolah ia mencoba keluar dari tubuhnya sendiri. Di rumah Aki Jajang hanya tersisa kulit kering, isinya kosong, seperti sesuatu telah melucuti tubuhnya dari dalam. Sejak malam itu, setiap orang yang pernah ikut memutuskan penguburan Emak Sari mulai mengalami hal yang sama. Mimpi dikubur hidup-hidup, terbangun dengan potongan kain kafan melilit anggota tubuh, lalu menghilang satu persatu. Tak ada mayat, tak ada makam baru, hanya kain kafan yang kembali ke gudang, semakin banyak, semakin panjang. Dari lipatan terdalam, terdengar jeritan pelan. Suara-suara warga Cipanyiruan yang dulu menutup mata. Gudang kafan akhirnya penuh. Kain-kain itu bergerak sendiri, menggeliat seperti cacing putih raksasa, saling membelit, berdenyut mengikuti detak jantung yang tak terlihat. Dari lipatan terdalam terdengar jeritan pelan, suara-suara warga Cipanyiruan yang dulu menutup mata. Suatu subuh, warga desa tetangga menemukan Cipanyiruan kosong. Rumah-rumah berdiri utuh, nasi masih di atas tungku, tapi tak ada satupun manusia. Di pasarean Hebel berdiri satu nisan besar tanpa nama. Di atasnya terhampar kain kafan raksasa, menutupi seluruh tanah desa seperti selimut kematian. Orang-orang percaya Cipanyiruan bukan hilang, tapi dikafani, ditutup rapat bersama dosa-dosa warganya. Dan jika suatu hari kau menemukan kain kafan tersangkut di kakimu tanpa sebab, jangan lepaskan, karena mungkin desa itu sedang mencari kampung baru untuk dikubur.